pas ngecamp dan selama perjalanan nanjak di Gunung Salak itu kita ngalamin hal-hal yang bener-bener di luar nalar. Trekking dia jatuh kepleset. Dia pakai kepleset lumayan jauh juga sih. Lumayan jauh, ngeglutuk lah gitu ya. Pas udah berhenti tuh dia tuh untungnya di yang lahan lumayan landai lah ya. Dia pas tergeletak itu terlentang posisinya karena pas aku lihat itu carrier-nya yang belakang itu bolong, ketusuk sama akar yang mencuat gitu. Gak lama pas dia habis keguling gitu, ada suara cewek ketawa. Singkat, tapi kita denger jelas saat itu. Ngetawain Andi. Ada, antara ada dan tidak. Halo masyarakat adat, with me Gusti Gina di adat antara ada dan tiada. Seperti biasa, aku memberikan kalian asupan horor, yang mana kita bakalan sama-sama dengerin cerita horor dari narasumber. Kali ini kita kedatangan sama Kak Fitri, seorang pendaki. Cia. Halo Kak. Halo Kak, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Kak Gina gimana? Alhamdulillah baik. Terima kasih ya Kak udah mau mampir. Ya, sama-sama. Ini jarang sekali aku kedatangan narasumber pendaki perempuan. Biasanya kebanyakan pendaki tuh cowok gitu yang Oh iya sih. Nah Kak Fitri ini mau cerita apa hari ini Kak? Cerita tentang pendakian aku juga. Di Gunung Salak bulan September tahun 2019. Udah lama banget sih. Iya sih, tapi nggak lama-lama banget, masih beberapa tahun terakhir. Iya. Itu kenapa Khas di Gunung Salak, ada kejadian apa? Jadi kan waktu itu aku rencana naik ke sana itu dadakan ya. Tadinya mau bertiga, atau yang jadi cuma 2 orang doang, aku sama temenku si Andi. Niatnya sih mau tektok, naik hari itu, turun hari itu juga. Cuman karena ada kendala, jadi kita ngecamp. Pas ngecamp dan selama perjalanan nanjak di Gunung Salak itu, kita ngalamin hal-hal yang bener-bener di luar nalar. Terlebih aku ya, yang paling banyak diganggu dibandingkan temenku si Andi itu. Tapi si Andi diganggu juga? Diganggu, tapi aku yang lebih banyak. Oh my god, berarti dua-duanya merasakan teror ya? Oke deh, langsung aja ya Kak, mungkin mereka juga udah gak sabar. Silahkan Kak Fitri diceritakan dari awal hingga akhir gimana pengalamannya waktu mendaki Gunung Salak. Oke. Jadi waktu itu kayak yang tadi aku bilang, tahun 2019 bulan September. Jadi waktu itu kan hari Rabu malam, aku, Andi, sama temenku cowok satu lagi kan lagi pada main di rumahku. Biasalah ngopi-ngopi gitu. Nah si Andi ini, dia tuh emang udah aku anggap pendaki profesional lah istilah kata ya. Soalnya dia tuh udah ke gunung mana aja, dan ke Salak tuh dia udah kayak lebih lah dari 3 kali ya, solo hiking juga pernah. Dan ya itu gilanya Andi tuh, dia ngajakin kita ke Gunung Salak tuh dadakan pas malam itu juga. Jadi kan kita saat itu cuma lagi pada ngopi kan. Terus tiba-tiba dia nyeletuk dong kayak gini. Pindahin yuk tempat ngopinya. Di mana? Pindah ke Gunung Salak mau nggak? Gila kali ya, gitu kan. Sumpah, yang tadi yang ngopi di rumah dia ngajuin ke Gunung Salak. Naik Gunung Salak udah kayak ngajak orang ngopi di tempat biasa gitu loh. Di situ kan ya aku sempat kaget lah kok. Tapi kan belum ada persiapan apa-apa. Lu gila kali ya ngajakin dadakan kayak gitu. Terus Andi bilang gini, gak apa-apa sih, gue kan udah sering ke sana. Ayo kalau mau, kalian cuma tinggal bawa alat-alat pribadi aja, nanti sisa-sisanya gue yang backup. Andi bilang gitu. Cuman berhubung karena temenku yang satu lagi nggak bisa, dia nggak berani, jadi akhirnya berdua doang. Awalnya juga aku nggak berani, cuman karena udah diyakinin sama Andi, ayolah Fit, lo belum pernah ke Salak kan? Gak apa-apa kan sama gue ini, tenang aja, gue udah berkali-kali kok ke sana, aman, dia bilang gitu. Ya udahlah, karena ngerasa naiknya udah sama Andi yang udah pernah ke sana juga, jadi aku ngerasa ya udahlah aman-aman aja. Walaupun di situ jujur kita nggak ada persiapan sama sekali. Cuman aku kayak ya udahlah pasrahin aja sama Andi. Sampai akhirnya pada malam itu juga kita langsung berangkat ke base camp Gunung Salak via Cidahu. Jadi kan mereka itu malam itu ada di rumahku sekitar jam 10 malam. Nah, aku sama Andi mulai packing-packing barang. Kebetulan kan rumahnya Andi juga nggak jauh dari rumahku. Berangkat dari Bekasi itu jam 12 malam. Dan kita niatnya emang mau jalan santai aja, nggak usah buru-buru. Di perjalanan penuh santai, sampai akhirnya kita sampai di
base camp Gunung Salak via Cidahu jam 4 subuh. Jam 4 subuh, istirahat bentar di situ, tidur bentar, sampai akhirnya lagi sekitar jam 8 pagi udah mulai daftar tuh si buyer si Maksi. Tapi kita ada ditanya sama penjaganya, ditanya gini, kok cuman berdua doang? Kalau mau naik Gunung Salak itu timnya minimal harus 3 orang. Di situ Andi jelasin lah ke si penjaga itu, bla 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 bla, dan dia bilang saat itu kita tektok nggak ngecamp, akhirnya diizinin lah sama si penjaga itu. Tapi Andi juga ada bilang dia sedia bawa tenda, jaga-jaga takut kita kemalaman di trek atau apa gitu kan. Jadi dia bawa tenda 1 saat itu. Ya udahlah, walaupun cuaca agak nggak mendukung ya, aku lihat saat itu mendung banget. Tapi karena kita udah nyampe di situ, aku yang tadinya ragu karena cuman berdua doang, takutnya kan emang bener gak boleh kan kalau berdua, takutnya kenapa-napa. Tapi karena ya itu udah terlanjur di sana, ya udahlah lanjut aja gitu kan. Malahan pas aku lihat di daftar peserta pendakinya itu kan bisa kan kalau versi Maksi kita nulis nama ya kak ya. Itu tuh pas hari itu jatuhnya kan hari Kamis ya. Cuman baru ada aku sama Andi doang, baru berdua doang. Di situ aku mikir, kok belum ada pendaki lain ya? Oh mungkin nanti kali ya mereka belum pada datang atau apa. Soalnya kan di base camp juga waktu itu cuma aku berdua doang. Tetaplah kita lanjut jalan dari base camp ke pos rimba. Itu nyampe sekitar jam 10 pagi. Dari jam 8 sampai jam 10. Lama banget sih itu karena terlalu nyantainya. Ya udahlah, di pos rimba ini kita istirahat sejenak. Kan dari pos rimba ini barulah pendakian yang sesungguhnya tuh dimulai kan. Karena dari pos rimba ini nanti kita ngelanjutin perjalanan ke pos Bajuri. Nah, itu kan siang-siang ya kak jatuhnya. Jam 10 pagi emang sih sepi dan cuacanya itu mendung. Tapi kenapa saat itu aku tuh udah mulai diganggu. Kayak nggak bisa nunggu sebentaran aja gitu, nunggu malam atau apa, pagi-pagi udah diganggu kayak gitu. Itu aku... walaupun aku pernah ngalamin hal yang lebih parah dibandingkan di Salak, tapi saat pertama kali ke Salak itu emang udah hawanya beda. Apalagi di pikiran aku tuh Gunung Salak udah dikenal mistisnya tuh emang kental kan. Cuman aku coba yaudahlah tepis aja lah, toh sama Andi kan gitu. Nah pas dari pos rimba mau menuju pos Bajuri itu kan normalnya makan waktu 2 jam. Dari pos rimba kita jam 10 pagi, udahlah trekking nih biasa, jalurnya masih agak landai enak gitu. Dengan posisi Andi di depan, aku di belakang Andi. Jadi kita nggak barengan gitu. Ada kali baru trekking 40 menitan lah ya. Aku ngerasa di belakang tuh kayak ada yang ngikutin. Kadang kan kita kalau misalkan lagi jalan, suka ngerasa aneh gak sih kalau wah kayak ada orang di belakang gitu kan. Sedangkan aku pun tahu di situ cuman ada aku sama Andi. Nggak mungkin ada pendaki lain kan. Ditambah lagi, aku ngerasa kayak hawanya tuh panas gitu di belakang aku tuh. Kayak, wah apa nih gitu. Sampai akhirnya aku mutusin buat nengok tapi pelan. Kayak seakan-akan aku tuh tahu itu tuh bukan orang gitu loh. Dan bener aja, aku nengok pelan-pelan saat itu. Kan ini aku baru nengok setengah kayak gini nih. Sekilas aku lihat ada bayangan putih, mungkin kayak asap gitu ya. Tapi dia tuh tingginya hampir 2 meter. Sama kayak tinggi pepohonan yang ada di jalur kan. Pas aku nengok kayak gitu, aku langsung kaget gitu. Bentuknya kelihatan jelas putih, tapi aku nggak berani nengok full. Karena sumpah nggak berani ngelihat bentuk keseluruhan sosok itu. Nah karena di situ aku udah mulai kaget, nyebutkan astagfirullah dalam hati. Otomatis Andi ini dong ngedenger dong. Dia nengok, Fit kenapa lu gitu kan. Terus gue sempet diem sejenak kan saat itu. Pas Andi nanya kayak gitu, aku bilang gak napa-napa kok, emang lu gak lihat ada sesuatu di belakang gue? Karena aku bilang gitu kan. Terus Andi tuh kayak gak ada apa-apa, dia cuma bilang kayak gitu doang. Terus pas aku coba tengok lagi pelan, udah gak ada sosok putih tinggi itu. Mungkin kalau aku bener-bener nengok itu kayak bentukannya lebih serem sih. Masalahnya itu masih pagi loh. Kenapa udah disambut dengan penampakan yang kayak gitu? Ditambah karena Andi nggak ngeliat, ya udahlah, aku anggap angin lalu aja. Emang lu ngeliat apaan? Andi tanya gitu kan. Nah terus aku jawab, enggak kok nggak apa-apa. Ya udah lanjut aja, lanjut gitu kan.
Nah, aku pikir tuh penampakan sosok putih tinggi ini, entah itu pocong atau apa ya, aku kan gak berani ngelihat keseluruhan kan. Cuman ngegangguin di awal doang aku pikir. Tapi ternyata selama perjalanan dari pos Bajuri, maksudnya dari pos Rimba ke pos Bajuri, aku tuh diikutin sama sosok putih itu. Nggak cuman kayak tadi sekilas nongol, enggak. Ya aku pikir kan cuma sekilas doang kan. Ya udahlah, trekking, tapi ternyata dia tuh ngikutin di setiap sudut. Nih ya, kadang aku lagi fokus nih sama jalur nih, setiap aku ngerasa merinding atau hawa di sekitarku panas, pasti ada sosok putih itu. Jadi kadang dia terlihat di sisi kiri jalur, di balik pepohonan. Nah kan kalau walaupun kita ngeliat ke bawah, kadang mata dari pinggir kita tuh kadang suka kelihatan kan. Aku beranilah nengok sedikit sosok putih yang pertama aku lihat lagi itu, sama. Terus dia tuh kadang berpindah tempat. Misalkan aku nih, sama Andi masih di belakang. Di atas sana, maksudnya di jalur selanjutnya aku lihat sosok itu ada. Dan sekilas mungkin kalau aku gambarin ya di pandangan aku, emang agak mirip pocong sih. Cuma itu bener-bener tinggi, Kak. Tinggi banget, sumpah. Nggak kayak pocong-pocong yang istilah kata aku lihat di sosmed atau apa gitu. Itu tinggi banget. Sampai akhirnya aku tanya lagi sama Andi, Di, lo ngerasa ada yang aneh nggak sih di sini? Andi cuma bilang, udah Fit, nggak usah ngomong yang aneh-aneh deh, gue kesini nggak pernah ada apa-apa tuh, dia bilang gitu kan. Dan nggak lama pas abis kayak gitu, ada suara cewek manggil nama Andi dari sisi jalur kan hutan kan. Andi. Sumpah itu aku jelas banget denger, aku sampai nengok dong. Terus si Andi juga nengok. Terus dia langsung gini dong, lu ya yang manggil. Pengalihan banget kan, sedangkan dia lihat dengan jelas kalau aku tuh nggak manggil dia. Aku sama dia ngelihat ke sisi jalur itu ada suara cewek Andi manggil gitu. Nah di situ tuh aku udah kayak langsung parno loh, Kak. Sempet mau ngusulin gini ke Andi, kayaknya kita turun aja deh. Soalnya ini masih siang aja udah diganggu kayak gini. Tadinya aku mau bilang kayak gitu sama Andi. Cuman karena akunya masih nahan-nahan dan aku juga penasaran kan sama Gunung Salak saat itu, ya udah aku tetap milih lanjut karena aku mikirnya mungkin gangguannya cuma sampai situ aja. Toh juga istilah kata penampakan yang kita lihat tuh nggak membahayakan lah, pikirku gitu loh. Di situ pun Andi, ya udah lanjut aja lah. Gue juga katanya kalau ke Salak paling kayak gini-gini mah udah biasa, dia bilang gitu kan. Serius, udah yang penting kita mikirnya nggak aneh-aneh. Anggap aja itu apalah gitu, dia bilang kan. Ya udahlah, tetap lanjutkan. Nah, itu lanjut ke situ tuh dengan diikutin sosok putih. Cuman anehnya itu adalah kalau sosok putih ini Andi nggak ngeliat, cuman aku doang yang ngeliat. Makanya setiap aku ngeliat sosok itu, aku tanya ke Andi, dia tuh kayak nggak ngeliat apa-apa di sekitaran situ. Nah, terus barulah sekitar jam 12 siang sampai di pos Bajuri. Pas udah sampai di pos Bajuri itu, aku udah mulai ngerasa tenang, gak merinding, karena sosok putih yang menurut aku ngikutin itu, dia udah gak kelihatan pas aku istirahat di pos Bajuri itu. Istirahatlah di situ bentaran dengan cuaca yang mulai mendung parah. Masak-masak, makan, karena waktu itu kan kakiku ada bekas penan, jadi emang gak bisa trekking cepet. Agak cenat-cenutan, jadi istirahatnya lama, sejam lebih lah. Di situ aman, nggak ngerasain apa-apa, cuman emang bener-bener cuacanya itu mendung, sepi, belum ketemu sama pendaki lain. Aku pikirnya, oh mungkin besok kali ya ketemu. Itu bener-bener cuma berdua doang, Kak, hari Kamis itu. Si Andi sih masih kelihatan santai, tapi aku tuh udah parno duluan sebenarnya. Cuman aku tahan-tahan aja lah, namanya lagi di gunung, nggak usah terlalu banyak diomongin. Omonginnya nanti aja pas di bawah kan. Ya udahlah. Habis dari pos Bajuri itu, kita lanjut trekking ke pos Puncak Bayangan. Jalan dari pos Bajuri itu sekitar jam setengah dua siang, dan sialnya udah mulai hujan. Masalahnya Gunung Salak itu kan dari pos Bajuri ke pos Puncak Bayangan ini trekkingnya udah mulai parah kan. Udah mulai webbing-webbingan, ditambah kalau hujan itu lebih susah sih. Cuman karena kita udah tanggung, udah setengah jalan gitu, dan emang kekeh pengen lanjutin, ya udah nggak masalah, cuman hujan. Kita tetap lanjut dengan keadaan hujan yang lumayan deras saat itu. Setengah dua, jalan dari pos Bajuri, nyampe ke pos Puncak Bayangan itu.
sekitar jam 5 hampir mau maghrib. Itu tuh sebenarnya udah ngaret parah Kak, karena hujan kan. Jadi mau nggak mau pas mau maghrib itu kita bikin tenda di jalur darurat. Jadi di jalur sepanjang pos Puncak Bayangan itu kan miring ya Kak, lahannya itu nggak cocok buat dibikin camp. Tapi karena saat itu aku udah capek parah, kaki aku udah cenut-cenutan karena bekas penan itu, mau nggak mau harus ngecamp, nggak mau trekking sampai malam. Andi juga ngeri, takutnya aku kenapa-napa kan, ditambah cuaca dingin kayak gini, ngerinya hipo juga. Jadi amannya kita bikin tenda di jalur darurat itu, di HM44 kalau nggak salah. Keadaannya miring kan. Nah, sepanjang perjalanan dari pos Bajuri ke pos Puncak Bayangan itu, sosok putih itu ngikutin aku lagi. Kita mulai trekking nih, lah dia mulai muncul lagi nih. Aku tuh udah, ya Allah, ini tuh masih siang, please jangan diganggu dulu gitu loh. Itu sosoknya tuh bener-bener jelas kelihatan sama aku, tapi kenapa Andi tuh nggak ngeliat? Itu yang bikin aku agak heran tuh. Dan anehnya lagi adalah pas beberapa meter kita mau sampai ke tempat HM44 itu, tempat kita ngecamp, itu kita dengar ada suara auman harimau 1 kali. Satu kali. Di situ aku langsung shock, lebih shock daripada ngelihat sosok putih. Karena apa? Pikirku saat itu tuh lebih serem kalau itu suara harimau asli ketimbang harimau jelmaan. Sumpah aku lebih takut itu harimau asli. Dan di situ aku sama Andi sama-sama denger. Langsung lah aku tatap-tatapan karena Andi. Lu dengar nggak? Tadi ada suara harimau sekali. Iya, gue denger anjir. Gimana nih? Kita udah di sini. Itu bukan harimau beneran kan? Terus Andi kayak sok mikir gitu kan. Dia bilang gini, nggak, feeling gue itu bukan harimau beneran sih. Soalnya ngaumnya cuma sekali dan kita nggak lihat wujudnya juga. Aku bilang lagi gini, tapi jujur gue lebih takut kalau itu harimau asli, sumpah, dibandingkan harimau siluman. Tapi pas kita coba buat ngelihat ke sekeliling, emang nggak kelihatan ada wujudnya gitu. Ibarat kata kedengeran langkah kakinya juga nggak, cuman itu aumannya jelas banget Kak, sekali kan. Cuman ya udahlah, lagi-lagi kita anggap aja itu angin lewat lah atau apa. Toh niat kita kan awalnya baik, cuman ingin menjelajah alam lah gitu kan, kita nggak ada niat yang aneh-aneh. Ya sampai akhirnya memutuskan untuk bikin camp di HM44 itu. Nah lagi-lagi pas lagi bantuin si Andi bikin tenda nih, untungnya pas bikin tenda itu hujan udah mulai agak reda, jadi kita nggak begitu kesulitan bikin tenda kan. Nah pas lagi bantuin si Andi bikin tenda, lagi-lagi aku yang diganggu. Jadi tuh kalau nggak salah di sekitaran situ kan banyak pohon akasia, mungkin namanya pohon akasia ya, aku lupa nama pohonnya apa, mirip-mirip pohon akasia, tinggi-tinggi kan. Itu jelang mau maghrib tuh, pas lagi ini masukin paku tenda, nggak sengaja nih aku ngeliat ada sosok kepala buntung dari balik pohon akasia itu lagi merhatiin aku sama Andi bikin tenda. Sosoknya itu bisa aku bilang laki-laki ya, karena seingat aku rambutnya pendek tapi matanya merah nyala dengan ekspresi kayak nggak suka gitu ngelihatnya. Mukanya maaf nggak jelas, kayak agak hancur gitu loh. Dan ini yang lebih bikin shock sih, karena penampakannya saat itu serem banget. Dan lagi-lagi itu cuma aku doang yang ngelihat, Andi nggak ngelihat. Pas aku kaget, aku nyebut gitu ya, astagfirullah. Andi nanya lagi, lu kenapa sih Fit? Emang lu nggak ngerasa ada sesuatu? Coba deh dilihat di pohon itu ada apa. Ditengoklah sama si Andi kan, nggak ada apa-apa, cuma biasa aja gitu loh. Kenapa cuman aku doang yang lihat gitu loh? Maksudnya dibilang indigo juga enggak, tapi kenapa aku yang dikasih lihat gitu loh? Apa karena aku baru pertama kali ke Salak kah atau gimana? Padahal aku nggak ada niat yang aneh-aneh gitu loh. Nah karena Andi nggak ngelihat, ya udahlah aku mutusin buat udah alihin pandangan, nggak mau ngeliat ke arah pohon itu kan. Sok-sok sibuk bikin tenda lagi, tapi entah kenapa mata tuh kayak tetap iseng. Karena kenapa? Kayak ngerasa masih diperhatiin gitu loh Kak. Nah pas aku coba buat ngeliat lagi ke pohon akasia itu masih ada. Karena emang bener-bener kelihatan sosok kepala doang Kak. Makanya aku bilang kepala buntung, bener-bener kayak kelihatan pala agak ngegantung gitu.
Aku tuh di situ sempat mikir apa karena aku halu atau apa, tapi kan aku juga nggak ada gejala hipo atau apa loh. Sebelumnya juga aku nggak ngerasa yang aneh-aneh atau gimana. Ya udahlah, makanya cepet-cepet lah bikin tenda, pengen buru-buru masuk tenda karena udah malam kan, hawanya udah mulai beda tuh Kak. Ya udahlah, pas tenda udah jadi, makan, dan karena saat itu tendanya cuma satu, ya mau nggak mau aku setenda lah sama Andi. Tapi di situ tuh kita nggak yang aneh-aneh, emang murni cuman kayak tidur aja biasa, karena Andi kan bawa tendanya cuma satu. Ya masa sih aku di luar, kan nggak mungkin, Andi juga nggak mungkin di luar kan. Jadi saat itu aku setenda sama Andi, berdua, ngopi-ngopi lah. Aku kan nggak bisa tidur tuh kan, karena masih kebayang-bayang sama sosok kepala buntung sama sosok putih yang dari kedengeran itu loh. Apalagi pakai segala denger suara harimau, sumpah aku kayak untuk pertama kali ke Salak itu pengalamannya ngeri banget sih, menurut aku ya. Ya udahlah, pas ngopi-ngopi di dalam tenda, si Andi ngantuk tuh, dia tidur duluan. Aku lupa jam berapanya. Pokoknya dia bilang, "Fit, gue tidur duluan ya," gitu. "Gue udah ngantuk nih, pokoknya besok summitnya gak usah pagi-pagi lah, jam 7-an aja." Soalnya kan dari tempat ngecamp itu, buat ke puncak Manik Salak satunya itu udah nggak begitu jauh. Bisa lah ditembus sejam kan. Yaudah, dia tidur duluan. Sedangkan aku saat itu nggak bisa tidur. Mungkin karena efek kopi atau apa ya, karena ketakutan juga. Ngelamun aja aku Kak di dalam tenda sambil ngopi gitu kan. Agak lama tuh sambil main-mainin handphone, buka-buka murotal atau apa gitu. Terus kan agak ketakutan juga kan ya. Ya udahlah, aku coba-coba nyalahin, tapi volumenya nggak gede sih. Dan nggak lama, si Andi tuh kan tidur. Ya nggak lama lah, paling kayak baru ada 15 menitan dia tidur ya. Tiba-tiba si Andi kebangun terus nanya gini, "Rame banget sih Fit di luar." Dia bilang gitu dong. Sumpah, kayak apa gitu, kenapa dia bisa bilang rame? Langsung aku gini dong, "Lo mimpi ya?" Justru gue dari tadi tuh nggak bisa tidur, soalnya berisik banget. Ini ya itu ya, ada pendaki lain ya pada lewat. Sumpah, padahal pas Andi tidur tuh aku tuh nggak tidur kan, ngopi ngelamun tuh cuma suara deru angin doang, nggak ada suara pendaki lewat atau apa. Sedangkan pas aku tanya, katanya enggak, gue nggak mimpi, kata Andi kan. Makanya gue nggak bisa tidur. Nggak, karena nggak mau memperburuk situasi. Padahal aku tahu nggak ngedenger ada suara gitu. Jadi aku saat itu bilang, ya udah tidur aja dah. Iya kali udah pada lewat. Aku bilang gitu saat itu. Ya udah, gue juga mau tidur. Udahlah, aku langsung mutusin buat tidur aja tuh, soalnya dia udah nggak bener. Dia bilang ada rame-rame di luar lah, orang dari tadi aku ngopi nggak ada suara apa-apa. Aku cuma durangin dong, orang masih berdua ya. Dari kita saat ngecamp itu masih kita berdua, belum ada pendaki lain sama sekali. Udahlah, aku tidur dengan harapan bisa bangun pagi-pagi. Tapi sayangnya saat itu aku malah kebangun jam 3, kebangun sendiri. Padahal niatnya aku tuh ya udah bangunnya pagi-pagi aja, udah nggak mau diganggu. Tapi justru pas jam 3 itu aku ngerasain apa yang si Andi bilang. Jadi pas aku bangun, nggak lama aku ngedenger kayak ada suara rame-rame Kak, kayak rombongan pendaki lah ya. Ada suara cewek sama cowok lah, kayak saling bincang-bincang, bercanda-bercanda, ketawa-ketawa. Nah, di situ aku tuh mikirnya, mungkin kan udah jam 3 kan kadang orang-orang kan ada lah yang trekking malam biar nyampe sunrise pagi-pagi gitu kan. Aku tuh dengan positive thinkingnya manggil gini, "Bang," gitu kan. Saking mikir itu tuh beneran orang, bukan makhluk yang menjelma gitu kan. Tapi nggak ada sautan, tapi suara tetap masih rame, riuh gitu, kayak banyak orang lewat gini-gini. Nah, karena penasaran, jadinya ya aku buka aja tenda dengan pedenya ya kan, karena aku pikir beneran orang kan asik gitu kan kalau ketemu orang. Tapi pas aku buka tendanya langsung gini, seret, jelp, sepi, nggak ada orang sama sekali. Cuman suara angin doang Kak. Sumpah, pas aku buka itu tiba-tiba suara rame-rame yang aku denger itu tiba-tiba hilang senyap gitu aja. Nggak kebayang saat itu gimana, sumpah. Aku langsung menggigil parah. Bukan menggigil kedinginan ya, jatuhnya malah kayak ketakutan. Langsung buru-buru tuh resletingnya aku gini-gini lagi, takut ada setan masuk atau apa gitu kan ya. Di situ aku langsung bangunin si Andi tuh. Tapi yang bikin aku kesel di situ, dia kebo banget Kak, bener-bener gak bangun. Dan abis setelah ngedenger suara goib itulah aku sebut ya, suara goib karena gak ada wujudnya, langsung aku nyalahin handphone sambil baca-baca. Aku baca ayat kursi ini. Ya Allah, tolong jangan ada gangguan gini-gini kan gitu kan. Sampai akhirnya nggak lama aku udah mulai agak lelap lagi tuh, tapi nggak bisa tidur. Nah, selang beberapa menit dari
kejadian tadi yang aku denger itu, tiba-tiba nih ya, tenda yang aku tempatin itu goyang Kak dari luar. Itu goyangnya kenceng banget. Sumpah, kalau misalkan itu angin, nggak masuk akal, karena walaupun sekencang-kencangnya angin di situ nggak mungkin bisa sampai gerakin tendanya ya kan, karena kondisi anginnya juga nggak kenceng banget. Aku mikirnya tadi itu tuh babi ganas, kan takutnya diseruduk-seruduk babi kan. Sumpah itu kenceng banget, dan saat itu tuh si Andi masih aja kebo, nggak kebangun. Aku bangun-bangunin tuh dia kebo banget. Nah, aku dengan agak setengah takut sih, nggak sepede kayak di awal ya. Buka resleting lagi, takutnya emang beneran ini babi kan. Aku pencet-pencetin sudut-sudutnya, nggak ada moncongnya sih, tapi itu tuh masih goyang-goyang gitu, kayak digerakin dari atas, digoyang-goyanginnya. Terus ya udahlah, aku beraniin buka resleting dikit doang, dikit, pengen ngintip apa gitu kan ya. Nah nggak, pas aku agak intip tuh kelihatan kayak di atas tenda itu kelihatan sedikit kayak ada, mungkin bayangan aku tuh kayak selembaran kain putih ya, terbang gitu, kunti mungkin ya, dia terbang set kedengeran banget suaranya kayak itu di atas tenda kan. Aku langsung nyebut, langsung tutup lagi, udah langsung sleeping bag aku pakai segininya, berharap dia sambil baca doa, ya Allah berhenti. Itu goyangnya lumayan lama Kak, sumpah nggak tahu, ada kali mungkin ya 3 menitan ya. Itu 3 menit itu udah lama goyang-goyang gitu. Terus yang bikin herannya, kenapa si Andi ini nggak bangun-bangun bisa digoyang sekenceng itu. Terus sekilas aku dengar di atas tenda itu tuh ada suara ketawa, tapi kecil gitu, suara ketawa cewek. Sumpah aku di situ pengen teriak tapi kayak ketahan gitu loh. Sampai akhirnya udah aku mutusin buat mengabaikan sambil baca doa aja, bismillah, dan gak sadar tahu-tahu aku udah kebangun aja tuh pagi-pagi jam 7. Nah pas aku kebangun, si Andi udah bangun duluan, ternyata dia udah masak ini. Tadinya aku mau langsung cerita sama si Andi di situ, tapi karena inget masih di Salak, takutnya kenapa-napa juga, jadi aku tahan dulu, aku nggak langsung cerita sama si Andi. Aku cuma nanya kayak gini doang, Di semalam ngerasa ini nggak tenda goyang nggak? Goyang? Enggak, kenapa sih, orang gue nyenyak-nyenyak aja. Terus aku udah mati, iya sih nggak bangun-bangun, sumpah kebobat. Kata dia nggak ngerasain apa-apa, aku doang yang ngerasain kayak gitu kan. Ya udahlah, aku mutusin buat ceritain nanti aja di bawah yang kejadian semalam itu. Selesai masak, makan, kita samitlah ke puncak Manik Salak 1. Di situ alhamdulillahnya nggak ada gangguan apa-apa Kak. Aku tuh udah berdoa dari awal, dari pas sebelum nanjak ke puncak itu, ya Allah tolong jangan ada gangguan kan. Terus buat yang penghuni sana, aku tuh niatnya cuma mau naik doang, gini tolong jangan diganggu gitu ya. Nah pas aku berdoa kayak gitu kan, sampai puncak kan emang gak ada gangguan apa-apa doang. Aku mikir udah aman Kak, di atas ya ngopi-ngopi. Terus ada ziarah juga ke makam Mbah Salak kan di atas, bentar-bentaran, dan lumayan lama kan di sana. Dan alhamdulillah cuaca cerah, gak kayak kemarin. Dan aku tuh baru ingat, kan kita kan naik hari Kamis ya, berarti kejadian semalam itu tuh jatuhnya udah malam Jumat. Nah aku tuh langsung kayak teori kan, kadang kepercayaan beberapa orang kan kalau malam Jumat tuh horornya dapet banget lah gitu kan. Apa jangan-jangan karena pengaruh malam Jumat ya. Makanya tuh pas waktu nyampe rumah, aku tuh sempat ada ngeliat kalender di tanggal pendakian aku itu tuh malam Jumat apa nih. Nah pas aku lihat kalender di rumah aku ya, pas udah pulang itu malam Jumat Kliwon Kak. Gila nggak tuh? Makanya apa ini pengaruh gitu ya, karena mendaki di malam Jumat Kliwon juga. Aku pasti rumah, pantes ya Allah. Semenjak saat itu aku tuh kayak belum berani ke Salak lagi loh, sumpah. Kayak ya udah nggak berani asalkan rame-rame gitu. Itu kan cuma berdua doang kan. Ya udahlah, saat itu di puncak nggak ada apa-apa. Sampai akhirnya sekitar jam 1:30 deh kayaknya, 1:30 mutusin buat turun. Tapi kan kita turunnya ini trekking dulu ke pos Puncak Bayangan dulu. Nah dari Puncak Salak ini ke pos Puncak Bayangan itu trekkingnya akar-akar Kak. Jadi masih lumayan terjal, kita harus hati-hati banget. Dan di situ bisa aku bilang Andi tuh hampir mau mati di situ. Karena itu kan akar-akar ya. Nah, dia kan di depan aku kan. Di depan aku trekking, dia lengah atau karena kondisi jalur licin kan, karena bekas hujan. Dia jatuh kepleset. Dia pakai kepleset lumayan jauh juga sih. Lumayan jauh, ngeglutuk lah gitu ya.
ngeguling. Aku tuh nggak sempet megang tangannya Andi, dia udah keburu jatuh. Untungnya dia nggak masuk ke jurang, Kak. Di situ aku langsung was-was banget kan. Nah, pas udah berhenti tuh dia tuh untungnya di yang lahan lumayan landai lah ya. Untungnya tuh dia telentang, Kak. Dia pas tergeletak itu telentang posisinya, karena pas aku lihat itu carrier-nya yang belakang itu bolong, ketusuk sama akar yang mencuat gitu. Yang nggak habis pikir adalah, misalkan nih ya Kak, misalkan dia pas keguling posisi akhirnya tengkurap gitu. Misalkan dia tengkurap nih, posisi akhirnya tengkurap, itu bisa jadi dadanya yang ketusuk sama akar mencuat itu. Itu masih beruntung loh, dia posisinya telentang, Kak. Cuman carrier-nya doang yang bolong, itu bolongnya lumayan, Kak. Jadi pas posisi dia jatuh tuh ada akar kayak muncul satu gitu kan. Sumpah, di situ gak lama pas dia habis keguling gitu, ada suara cewek ketawa. Singkat, tapi kita denger jelas saat itu. Ngetawain Andi. Aku mikirnya, apa ada sesuatu di balik ini? Atau emang kita lagi dikerjain gitu kan. Jadilah di situ pas aku udah bantuin selamatin Andi, karena carrier-nya udah bolong, jadi beberapa barang dia dialihin ke daypack aku kan. Aku ajak renung dia, Di, lu hampir mati loh tadi. Sumpah, kayaknya ini ada kaitannya deh sama gangguan-gangguan yang dari kemarin gue alamin, apalagi semalam. Nanti deh gue ceritain di bawah, kataku gitu kan. Aku tanya lagi gini ke Andi, lu ada niat jelek nggak ngedaki kesini? Maaf ya, saat itu aku jadi kayak sujon gitu loh sama Andi. Apaan sih Pit, orang gue cuma sekedar ngajak doang, kan tadinya juga mau bertiga sama si ini satu lagi, emang dianya nggak bisa. Iya sih, cuman gue ngerasa kita tuh kayak diganggu mulu loh, malah gue ya lebih ngerasain dibandingkan lo. Walaupun lo mau hampir mati, tapi tetap aja gangguannya banyakan di gue gitu kan. Terus Andi cuman jawab gini, sumpah gue nggak ada niat aneh-aneh, selama kesalak pun gue nggak pernah ngalamin apa kayak gini ya, pas sama lu doang. Dia bilang gitu. Ya udahlah, sekarang gini aja, kita nggak usah bahas di jalur, sekarang fokus aja lanjut lagi ke bawah gitu kan. Walaupun di situ aku lihat Andi tuh sebenarnya penakut loh, dia lebih penakut dari aku. Di situ aku lihat badan dia tuh udah menggigil parah, sampai kelihatan lah bintik-bintik itu dari bulu-bulunya tuh. Namanya dia hampir mau mati kan, abis itu langsung diketawain kayak gitu. Ya gimana nggak parno ya. Tapi ya karena kita posisinya udah di gunung, ya mau nggak mau harus tetap lanjut lah ke bawah. Apapun yang kita lihat harus ya hadapin aja, nggak mungkin kita terjebak di situ kan. Pas udah istirahat, kaki aku juga udah, yang pennya tuh udah mulai cenut-cenut, tapi ya udah tetap lanjut aja. Aku juga nggak mau berlama-lama di situ kan. Abain aja suara cewek yang tadi, tapi yang jelas itu pasti bukan orang, karena suaranya dari sisi jalur yang jurang itu loh. Nggak mungkin kan ada orang di situ gitu loh. Nah, dengan jalur yang agak licin, kita tetap lanjut turun ke bawah sambil kita udah nggak banyak bercanda tuh, udah mulai fokus baca doa aja, fokus sama jalur biar nggak ada yang kepleset atau apa kan. Nah, nggak lama di perjalanan jalur itu, di sisi jurang itu, aku ngelihat ada sosok hantu pramugari tanpa kaki. Itu walaupun samar-samar, tapi aku ngelihat jelas sosoknya itu pramugari, karena dia pakai seragam pramugari, cuman nggak ada kakinya. Dan raut wajahnya itu seolah-olah kayak orang nahan nangis. Di situ aku ngelihat sekilas ngelihat di jurang yang tadi ada suara cewek ngetawain Andi pas jatuh itu. Andi pun kayak dia sempat ngelihat di situ. Dan aku tuh baru inget sama yang kan di Salak itu kan ada tragedi pesawat jatuh kan. Nah, aku tuh langsung kayak mengaitkan sama itu, apakah mungkin itu adalah dampak dari pesawat itu kan. Soalnya itu jelas banget aku lihat itu sosok hantu pramugari Kak, cuman gak ada kakinya. Dan aku mikir jangan-jangan dia juga yang ngetawain Andi pas jatuh. Ya udahlah, dari situ emang penampakannya itu emang sekilas doang Kak, kayak nggak lama tapi jelas. Barulah abis itu aku langsung lemes lagi loh Kak, lemes. Untuk pertama kali aku ke Salak dihantuin sampai segitunya, sedangkan teman-teman aku aja yang pernah ke Salak katanya nggak sampai ngalamin kayak gitu. Apalagi si Andi yang tadi kan hampir mati. Tapi ya udahlah, kayak di awal kita harus tetap lanjut ya kan,
Gak mungkin kita stuck di situ, udah tetap aja baca doa kan. Sampai akhirnya selama perjalanan fokus. Nah, yang pas berangkat kan aku tadi ada bilang ya, kita tuh ada dengar suara auman harimau. Nah, di jalur yang kita lewatin lagi, itu aku ngedenger lagi Kak, tapi sekali, aku sama Andi ngedenger sekali. Jadi kayak ngerasa entah disambut atau apa ya, tapi suara harimau itu kedengeran lagi. Aku balik-balik nanya sama Andi, lu ada lihat harimau nggak sih? Kita dari tadi dengar suaranya. Terus Andi langsung nepis, enggak, itu bukan harimau beneran. Udah cuekin. Lu fokus aja berdoa, dia bilang gitu. Biar kita cepat sampai ke pos Bajuri ya kan. Nah, satu hal lagi yang tadi aku lupa ceritain, selama dari pos Puncak Bayangan ke pos Bajuri itu, sosok putih yang aku bilang mirip pocong itu ngikutin aku lagi. Karena sosok ini kan cuma aku yang bisa ngelihat kan, dia ngikutin aku lagi. Setiap perjalanan turun di balik pohon, entah kadang dia nampak di depan di balik rimbunnya hutan itu kelihatan sambil merhatiin ke arah aku matanya. Pandangan aku saat itu matanya agak hitam sih. Walaupun mukanya nggak jelas aku yang kelihatan cuma kayak putih, karena aku juga nggak berani ngeliat keseluruhan kan. Nggak tahu kenapa sih sosok ini ngikutin aku mulu gitu kan. Nah, sampai di pos Bajuri, akhirnya aku mutusin buat sholat dulu lah sama Andi kan, sambil istirahatin kaki aku udah mulai cunut-cunut parah di situ. Tapi nggak lama sih istirahatnya, karena kita ngejar waktu juga dan aku juga udah nggak mau berlama-lama di situ. Walaupun nggak hujan tapi hawanya beda banget. Dan sampai di pos Bajuri itu tetap aku nggak ketemu sama pendaki lain, cuman kita berdua doang. Mungkin kalau ketemu pendaki lain nggak bakal sekerasa itu loh Kak. Nah, pas ya udahlah selesai kita ibadah di pos Bajuri, istirahat bentar, lanjut lagi kita ke pos Rimba. Dan alhamdulillah dari pos Bajuri ke pos Rimba itu udah nggak ngalamin yang aneh-aneh. Barulah pas di bawah aku cerita sama Andi segala hal yang aku alamin yang nggak dia alamin. Di situ Andi langsung kayak kaget dan aku langsung bilang gini, udah nggak mau lagi ke Salak kecuali kalau rame-rame. Terus karena aku cerita juga sama teman-teman kan, ada teman-temanku dia orang Hindu. Terus dia ngasih pendapat kalau menurut kepercayaan dia, katanya sosok putih yang ngikutin aku itu tuh bukan sosok jahat. Itu dia tuh justru pengen ngelindungin kamu Fit, dia bilang gitu kan. Mungkin ada seseorang yang berniat jahat atau apa, intinya dia nggak jahat, dia ngelindungin kamu gitu. Itu menurut kepercayaan dia ya. Tapi kalau kata temanku satu lagi, katanya sosok putih itu emang sosok pocong penghuni Gunung Salak itu. Karena temanku juga katanya pernah dikasih lihat sosok itu, dia bilang itu mah emang pocinya Gunung Salak, tinggi. Gue juga pernah ngelihat soalnya, dia bilang gitu. Terus kalau yang soal harimau itu, nah temanku yang Hindu ini dia juga ngasih pendapat kalau sosok harimau yang maksudnya suara harimau yang aku dengar itu, dia bilang itu harimau putih kendaraannya Prabu Siliwangi. Menurut dia gitu. Jadi itu semacam sambutan atau apa. Dan kalau soal Andi yang hampir mati atau ini, ya mungkin emang ada sesuatu dari kalian yang gak disuka. Makanya aku sama Andi saat itu evaluasi lagi. Aku mikir gini, apa karena kita terlalu sombong ya? Terlalu gegabah. Karena kita tuh ke Salak dengan sok-sokan tanpa persiapan. Ya bayangin aja ya. Malam ngopi, terus tiba-tiba ngajakin ke Salak. Jadi kesana kayak mungkin agak menyepelekan gitu ya tadinya. Aku mikirnya di situ, oh mungkin karena terlalu sombong atau takabur kali ya, kita memandang gunung itu sebagai tempat biasa gini-gini tanpa persiapan sama sekali loh aku loh. Walaupun aku sering olahraga tapi kan hitungannya tanpa persiapan kan itu. Sedangkan ini lagi Gunung Salak gitu kan. Dan bagusnya katanya kalian masih dikasih selamat loh segitu. Ya aku mikirnya mungkin gitu karena terlalu takabur. Jadi untuk nextnya aku kan belum ke Salak lagi nih. Nextnya mungkin kalau Remak sana udah rame-rame aja. Udah cukup gak mau sama si Andi lagi, takutnya kenapa-napa udah. Biar dia solo hiking aja. Terus Kak. Oke. Lalu ini serem banget sih menurut aku dari awal. Naik tuh sampai pos Bajuri ya. Terus Bajuri ke Rimba kan baru yang aman gitu. Iya. Itu bener-bener berentet gitu loh. Iya. Yang bikin aku sumpah merinding parah tuh sosok putih itu sih, bayangin aja. Iya sih. Dia tinggi banget sumpah. Kalau 2 meter tuh tinggi banget. Tinggi banget kayak sumpah, pokoknya ada setinggi pohon-pohon yang ada di hutan itu. Aku tuh baru pertama kali ngeliat, kan aku kan menganggap itu pocong ya, karena emang agak mirip pocong sih.
baru pertama kali itu ngeliat bentukan pocong tuh kayak gitu loh. Sumpah itu ada ya yang setinggi itu. Iya, Tapi benar. temanku membenarkan itu, dia bilang pocong penghuni Gunung Salak, dia bilang gitu. Berarti teman Kak Fitri juga ngelihat sosok yang sama ya? Iya, tapi nggak separah yang kayak aku sama Andi alamin sih. Itu bener-bener ngikutin sih. Nah terus suara yang perempuan manggil pertama Andi, ya itu tuh akhirnya tahu nggak siapa? Nah itu aku Itu nggak sosok tahu dari makanya. mana gitu? Apa? Tapi itu dari sisi jalur dari hutan kan. Tapi itu nggak ketahuan yang mana. Kalau misalkan itu suara yang dari sosok hantu pramugari itu, tapi beda jalur. Maksudnya jauh beda kan? spot, beda spot iya. Aku sih Jauh. mikirnya mungkin, penghuni sana gitu. Aku mikirnya gitu. Atau mungkin sosok Kunti atau apa, ini menurutku ya, sosok Kunti atau apa yang ngeganggu aku pas di tenda mungkin Yang itu. goyang-goyang ya? Bisa jadi, iya. Iya sih. Aku mikirnya ke sosok yang itu. Terus waktu kalian ngobrol, ternyata Andi yang denger keramaian di luar tenda itu, dia dengernya sama juga nggak? Keramaian tuh kayak orang pendaki lagi bercanda naik, atau keramaian seperti apa? Sama, Oh, sama ya? kayak yang aku dengar. Tapi pas aku yang ngedenger, aku pikirnya nggak yang aneh-aneh, karena kan udah jam 3 kan, aku pikir Iya. beneran pendaki lah mau pada summit, ternyata bukan. Nah, terus ngecek nggak waktu udah balik turun, apakah ada pendaki di malam itu? Nggak ada. Oh, ternyata emang Nggak ada, terkonfirmasi cuman berdua. Berdua doang. Ada, gila banget sih. Sumpah. Malam Jadi Jumat kayak, Kliwon. oh ya udah itu beneran makhluk lain. Iya. Nggak ada. Ya aku kepikiran kok, yang pas ngecek, coba Di kita lihat ada pendakian, nggak ada. Hari itu cuma kita doang berdua. Aduh, itu emang teror banget sih. Nah, kakak kan ngobrol-ngobrol juga tuh sama teman-teman pendaki lain. Mereka ada bilang nggak apakah itu memang pengaruh dari malam Jumat Kliwon atau faktor lain gitu? Ada pengaruhnya juga. Oh, Kalau temanku malah pernah dengan sengajanya dia malam satu suro naik Gunung Salak, dan emang sengaja nantangin pengen dapat horornya. Jadi kalau menurut dia itu emang mungkin karena dia emang anaknya senang-senang sama kayak gitu kali ya. Jadi menurut dia itu ngaruh. Malam pendakian, walaupun Salak secara keseluruhan emang udah terkenal mistis, tapi bagi dia itu malam yang parah. Oke. Jadi aja di malam satu suro ke Salak, coba solo hiking lagi. Aduh, Gila sih. Iya. Gila banget. Kalau Andi, dia bilang kan udah beberapa kali ke Salak. Emang sebelumnya tuh nggak pernah ngalamin sama sekali yang horor juga? Nggak separah yang pas sama aku. Paling kata dia kayak paling cuman kayak denger suara atau kayak penampakan sekilas, nggak sampai jatuh gitu terus tiba-tiba langsung diketawain kan. Dia nggak ngalamin. Itu serem banget sih. Itu ya Allah, itu segitu dia sumpah emang beneran hampir mau mati. Coba kalau misalkan tengkurap Itu aku ngebayangin dalam ya, banget akal soal tadi. tusukannya. Iya. Untung ke ini ya, kayak carrier ya. Iya, karena dia telentang kan. Kalau misalkan pas ngeguling-guling posisi akhirnya terlengkup sih, ya kena. Aduh, ngilu banget. Ya, itu sumpah. Jadi itu akar itu kayak ada yang mencuat satu gitu di bawah. Itu sih, aduh, hampir dikerjain parah sih. Nah, itu apakah dikerjain makhluk halus atau memang kecelakaan aja gitu? Kalau dilihat dari dua sisi gitu ya. Setelah evaluasi, kan kalian evaluasi Iya. tuh. Kalau dia dari posisi jalur emang licin kan, karena hari sebelumnya itu hujan gede kan, apalagi itu kan treknya akar jadi jatuhnya licin. Mungkin karena Andi kurang hati-hati juga. Cuman karena sebelumnya aku udah ngalamin horor-horor, ditambah lagi pas dia keguling itu langsung diketawain, jadi menurut aku ada peran andil juga sih dari para penghuni itu. Oh iya. Aku ada sempat nanya sih ke Andi, pas jatuh itu dia kayak ada yang ngerasa ngedorong apa-apa, karena pikiran aku tuh langsung kayak aneh-aneh loh, gitu loh. Takutnya emang karena ada yang ngedorong dia atau apa. Dia sih cuma bilang, enggak, kepleset, dia bilang gitu. Oh, dia ngerasa kepleset aja. Kali aja kan dia yang ngedorong Aku juga sengaja. sempat mikir kayak gitu, karena kan lagi diganggu-ganggu loh, Iya, gitu. bener, Tapi dia nggak ngerasa didorong sih katanya. Cuman kayak beneran kepleset licin sepatunya gitu. Wow. Dan kesimpulan dari kakak, penyebabnya diganggu karena malam Jumat Kliwon dan tanpa persiapan. Iya, yang- dadakan juga kan Iya. hitungannya. Jadi ya mungkin takabur kali ya. Gitu. Jadi kalau Jadi naik niatnya kurang gunung, bagus juga. iya ya, kayak langsung Kayak menyepelekan sih Iya, jatuhnya gitu. ah. Makanya aku jadiin pelajaran, nggak jangan sampai kayak gitu lagi. ya jadi pelajaran juga nih buat kita ya. Kalau misalnya mau naik gunung, apalagi gunung yang gede gitu kan, Salak termasuk besar ya. Iya nggak sih? Salak termasuk gede nggak? Dia sebenarnya termasuk gunung pendek sih. 2002 berapa gitu. Cuman untuk trekkingnya termasuk yang ekstrim. Nah, ekstrim. Kalau tingginya nggak tinggi banget sih. Oh, nggak tinggi banget. Cuman jalurnya ekstrim. Iya, jalur harusnya untuk persiapan Tetep. matang ya. Iya, tetap ke gunung manapun harusnya persiapan itu harus matang sih. Jangan menyepelekan gitu. Jangan menyepelekan.
Dan semenjak itu kakak nggak pernah ke Salak lagi sampai sekarang? Belum. Paling kalau ada ya ikut-ikut open trip aja yang ramean. Tidak sendiri ya. Dan Iya. jangan malam Jumat Kliwon. Enggak udah. Oke deh, makasih banyak ya Kak buat ceritanya. Iya, sama-sama. Seru banget. Kira-kira nih teman-teman yang pernah mendaki ke Gunung Salak, apakah pernah mengalami hal serupa atau bahkan sosok yang ditemui juga sama? Karena temannya Kak Fitri pernah ketemu juga sama yang sosok putih yang mirip pocong ya. Iya, yang kata dia Poci penunggu salak. Itu tuh Poci penunggu salak, apakah benar gitu loh? Kalau misalnya kalian juga ada beberapa kali mengalami hal serupa, berarti kan terkonfirmasi bahwa sosok itu memang sosok penunggu Gunung Salak gitu. Silahkan tulis di kolom komentar. Nah, karena Kak Fitri ini dia pendaki dan banyak cerita, nanti kalau kamu penasaran sama cerita lainnya, kita minta Kak Fitri buat cerita lagi. Tulis di kolom komentar. Aku sama Kak Fitri pamit undur diri, sampai di sini dulu. Semoga menghibur dan juga memberikan pelajaran buat kalian. Bye-bye. Hai guys, thank you udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk di-subscribe, nyalakan loncengnya, like, komen, dan share. Bantu aku untuk membangun channel ini sebagai channel nomor 1 penjelasan mengenai mitologi, horor, dan misteri.